Henderika Sensejani, peserta PPG dalam jabatan tahun 2025 dengan nomor peserta 50309384188801 dan nomor induk mahasiswa 25869050757 Prodi Pendidikan Agama Katolik di LPTK Santo Yakobus Maroke. Saya akan melaksanakan uji kinerja melalui praktek mengajar di SMA Negeri Alkani, Kecamatan Wewiku, Kabupaten Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selamat menyaksikan. Siap. Salam kepada Ibu Guru. Laksanakan. Selamat pagi Ibu Guru. Ya baik, selamat pagi. Silakan duduk. Terima kasih Ibu Guru. Apa kabar hari ini? Luar biasa, tetap semangat. Buka. Ya baik, luar biasa semangatnya hari ini. Baik, sebelum kita mulai pelajaran kita harus mengawalinya dengan doa. Kepada Ika, saya persilakan. Saya mengundang teman-teman untuk teman-teman dan Ibu Guru, marilah kita menyiapkan hati dan batin kita untuk menghadap Tuhan di dalam doa. Marilah berdoa dalam nama Bapa dan Allah Bapa yang Maha Baik, puji dan syukur kami haturkan kehadiratmu karena begitu besar cinta dan kasih-Mu terhadap kami semua, sehingga pada pagi hari ini kami bisa berkumpul di tempat ini dengan keadaan selamat. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai kegiatan belajar mengajar kami. Lindungilah kami agar kami bisa mengikutinya dengan baik. Ini saja doa dan permohonan kami. Kami satukan lewat perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke baik, silakan duduk. Terima kasih Ibu. Apakah hari ini semua hadir? Hadir. Ya baik. Materi kita sebelumnya itu adalah tentang sifat-sifat gereja. Ada yang bisa jawab sifat-sifat gereja itu ada berapa? Iya, Ika, ada berapa? Ada 4. Sebutkan. Yang pertama gereja itu satu, yang kedua gereja itu kudus, yang ketiga gereja itu katolik, yang keempat gereja itu apostolik. Iya, baik. Mari kita tepuk tangan untuk Ika. Iya, materi kita hari ini tentang telah diraki dalam gereja Katolik. Dengan tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah peserta didik mampu menganalisis peran dan fungsi hierarki, yaitu paus, uskup, imam, diakon dalam gereja Katolik, serta mewujudkan sikap syukur melalui doa dan sikap hormat dalam kehidupan sehari-hari. Asesmen yang akan kita gunakan dalam pembelajaran hari ini adalah asesmen sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Di sini Ibu sajikan ada pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantiknya, siapa saja yang termasuk dalam hierarki gereja Katolik? Ada yang bisa jawab? Saya Ibu, Ya. yang termasuk dalam hierarki gereja katolik yaitu paus, uskup, imam atau pastor, dan diakon. Iya, mari kita tepuk tangan untuk Oke, di depan sini Ibu ada menayangkan sebuah video penghabisan. Silakan mari kita sama-sama untuk menyimak video ini. Di sini ada video penghabisan imam dan penghabisan diakon.
pemimpin tertinggi Gereja Katolik sedunia, dan pengganti Santo Petrus. Uskup atau kardinal sebagai penasihat utama paus adalah pemimpin utama gereja lokal atau keuskupan dan penerus para rasul. Bertanggung jawab atas pengembalaan rohani, pengajaran, dan pemerintahan keuskupan. Imam atau pastor adalah rekan kerja uskup, melayani paroki atau komunitas tertentu, dan bertugas dalam pelayanan sakramen kecuali tabisan. Diakon ditabiskan untuk tugas pelayanan seperti pelayanan Ekaristi, pewartaan Injil, dan liturgi, tetapi tidak ditabiskan untuk imamat atau tidak dapat merayakan misa atau memberikan absolusi. Ada diakon tetap dan diakon sementara. Baik, ini saja hasil diskusi kami. Apakah dari kelompok lain ada pertanyaan? Saya. Baik, kelompok 2 kami silakan. Baik, terima kasih kepada moderator kelompok 1 yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk bertanya. Pertanyaannya, berikan satu contoh simbol yang sering berkaitan dengan jabatan tersebut. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Kami akan menjawab pertanyaan. Jabatan paus simbolnya cincin nelayan atau tiara atau mitra. Uskup simbolnya mitra atau tongkat gembala atau krosier. Imam atau pastor simbolnya stola atau kastula. Diakon simbolnya dalmatika atau stola diakon. Baik, ini saja jawaban kami. Apakah ada tambahan tanggapan? Baik, jawabannya sangat tepat dan memuaskan. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Sekian dan terima kasih. Oke, mari kita tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, baik. Luar biasa hasil diskusinya dari setiap kelompok, dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 4 sudah menyampaikan hasil diskusi dan juga sudah menjawab setiap pertanyaan yang disampaikan oleh kelompok yang bertanya. Oke, selanjutnya kita lanjut pada kesimpulannya. Siapa yang bisa menyimpulkan untuk kita semua dari materi kita hari ini tentang peran hierarki? Saya. Oke, Ika. Kepada Ika silakan. Peran hierarki Gereja Katolik dapat disimpulkan menjadi 2 fungsi utama, menjamin struktur dan pelayanan, serta menghadirkan Kristus dalam keseharian umat. Perwujudan 3 tugas Kristus atau struktur dan fungsi. Hierarki adalah struktur yang ditetapkan untuk melanjutkan dan melaksanakan 3 tugas Kristus: imamat, nabi, raja atau gembala, demi pengudusan, pengajaran, dan pengembalaan umat Tuhan. Paus berdiri di puncak, bertugas memimpin gereja universal dan memastikan kesatuan ajaran dan liturgi. Uskup bertindak
Oke, baik. Pada Neri dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan memberikan refleksi tentang pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, apa hal baru yang paling penting yang saya pelajari tentang hierarki? Hal baru yang paling penting yang saya pelajari adalah bahwa hierarki gereja, paus, uskup, imam, dan diakon bukan struktur untuk organisasi, melainkan sebuah jabatan suci yang didasarkan pada sakramen baptisan. Yang kedua, bagaimana saya akan menunjukkan sikap syukur dan hormat kepada paus, imam, uskup, dan diakon minggu ini. Menjaga ketertiban, saya akan bersikap tertib dan hikmat saat mengikuti liturgi sebagai bentuk penghargaan atas peran mereka yang memimpin liturgi. Yang ketiga, bagaimana dari diskusi ini yang paling menentang bagi saya? Yang paling menentang bagi saya adalah batas kewenangan sakramental. Saya juga merasa tertantang untuk membedakan secara pasti mengapa imam bisa mengonsekrasi ekaristi, tetapi diakon tidak, padahal keduanya sudah menerima sakramen tabisan. Perbedaan tingkatan tabisan uskup, imam, dan diakon adalah hal yang baru dan menantang untuk dipahami secara mendalam. Terima kasih. Oke, baik. Luar biasa. Kita tepuk tangan. Oke. Ini tadi sudah asesmen formatifnya? Sudah. Ada 3 itu kan nanti dikerjakan di rumah, minggu depan kita kumpul kembali. Bisa? Bisa. Oke. Dengan berakhirnya refleksi dari Neri, dengan berakhirnya refleksi yang disampaikan oleh teman kita Neri, maka materi kita pada hari ini tentang peran hierarki Gereja Katolik telah selesai. Sebagai bentuk syukur dan hormat kita kepada hierarki Gereja Katolik, kita akan berdoa bersama, doa penutup sebagai bentuk rasa syukur kita yang akan dipimpin oleh Fiona. Kepada Fiona, dipersilakan. Baik, saya mengajak teman-teman berdiri. Teman-teman dan guru, marilah kita semua berdoa dalam nama Bapa, Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tritunggal yang Maha Kudus, kami bersyukur kepadamu atas hierarki gereja, mulai dari Bapak Paus, para uskup, para imam dan diakon yang Engkau panggil untuk memimpin dan mengembalakan umat-Mu. Ya Roh Kudus, bimbinglah para pemimpin kami dalam setiap tugas dan keputusan mereka. Berilah mereka hikmah, pengertian dan keberanian untuk mengikuti kehendak-Mu, sehingga pelayanan mereka menjadi terang bagi kami semua. Kami berkomitmen untuk mendukung dan menghormati para pemimpin kami dalam pelayanan mereka. Berilah kami hati yang terbuka untuk taat membantu dan mendoakan mereka, serta menghormati setiap karya yang telah mereka lakukan. Semua doa ini kami panjatkan kepadamu melalui Kristus, Putra-Mu Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa, Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, baik. Terima kasih kepada Fiona. Silakan duduk. Terima kasih. Oke. Selesai sudah pertemuan kita hari ini. Siap. Beri salam kepada guru. Laksanakan. Ya, terima kasih. Silakan duduk. Sampai jumpa minggu depan. Ya.